Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung. Sobat Komsos, seperti biasa saya ditemani oleh Pastor Postinus. Selamat datang Pastor, Halo, terima Pastor. kasih sudah meluangkan waktunya untuk ke ruang bisik ini. Pastor juga capek dari Sumatera ya, dari Sumatera. Iya Pastor, Perjalanan jauh. perjalanan jauh dan penuh perjuangan juga untuk sampai ke situ. Baik, Pastor. Iya. Pastor, kan kemarin itu kita sudah merayakan Minggu Palma. Ini adalah suatu rangkaian besar yang dimulai ketika Rabu Abu, kemudian kita masa puasa 40 hari, dan mulailah dengan Pekan Suci kita sebut. Sebetulnya Pastor, banyak juga umat yang merayakan Minggu Palma, tapi kemudian juga belum begitu mengerti maksudnya perayaan Minggu Palma itu apa gitu Pastor. Nah mungkin Pastor bisa jelaskan sedikit. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya. Minggu Palma itu berarti sebagai pertanda bahwa kita memasuki Pekan Suci. Itu ya. Jadi nanti kita lihat Pekan Suci itu ada hari biasanya itu hari Senin sampai hari Kamis. Itu Pekan Suci harian gitu kan. Lalu nanti mulai Kamis sore malam itu sampai Sabtu itu adalah Trihari Suci. Itu jadi dalam Pekan Suci itu ada Trihari Suci. Ya, terbagi dua. Nah, ada yang menarik dalam Minggu Palma. Dalam Minggu Palma itu kan menarik sekali. Mengapa? Karena ada dua minimal inti yang kita rayakan di sana. Dan juga menjadi bahan permenungan kita. Pertama, kan ada penyambutan Yesus Kristus kan. Sebagai Raja. Sebagai Juru Selamat. Ya, bangsa Israel itu ya. Lah, makanya umat bangsa Israel dengan daun palma di tangan. Bahkan dengan pakaian mereka. Mereka mereka kasih di jalan Yesus jalan itu ya, untuk merayakan itu untuk merayakan itu sebagai ungkapan sukacita bahwa mereka bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem gitu ya. Mereka sambut, mereka terima. Bahkan nyanyian kita kan Hosana, Hosana ya, putra Daud ya, Raja Israel ya, datang memasuki kota Yerusalem kan begitu. Jadi mereka sambut itu ya. Tetapi kan ada tetapinya kan. Nanti kita lihat umat yang sama ya, umat yang sama juga akan menolak Yesus. Maka kalau kita melihat dalam Minggu Palma itu nanti ada kisah ya, bacaan Injil berkaitan dengan penyambutan Yesus memasuki kota Yerusalem itu dengan daun palma di tangan mereka. Dan itu sebenarnya untuk menggenapi nubuat Nabi Zakaria di dalam kitab Zakaria bab 9 ayat 9. Itu kan ada di situ bahwa nanti Yesus Kristus ya sebagai Mesias, sebagai Raja akan memasuki kota Yerusalem. Ya, dan ini adalah raja mereka, itu ya. Dia akan mengendarai keledai muda. Ya, mau menyimbolkan bahwa dia adalah raja yang lemah lembut. Dia yang penuh belas kasihan. Dan kalau kita melihat keledai itu kan sulit diatur sebenarnya ya. Sulit diatur karena dia bukan untuk ditunggangi. Tapi sebenarnya dia membawa barang. Jadi keledai itu adalah simbol dari manusia yang sulit sekali diatur. Gitu. Itu kan, ya memang ada banyak pertanyaan kan, kenapa Yesus pakai keledai nggak pakai kuda gitu? Apakah di sana dulu nggak ada kuda? Itu ya. Jadi simbol, dan memang keledai itu adalah bukan binatang yang yang punya cakar begitu betul. Lalu juga bukan yang kejam tapi memang bandel. Tapi memang sulit diatur karena memang bukan untuk ditunggangi memang. Gitu ya, tapi untuk membawa barang gitu ya. Lalu nanti setelah bacaan Injil itu kan nanti juga ada kisah sengsara Yesus kan? Iya, betul. Kisah sengsara Yesus lengkap itu ya. Lengkap. Jadi dua makna ini yang kita hayati di dalam Minggu Palma. Maka kalau kita melihat dua penghayatan itu berarti umat di Yerusalem yang menerima Yesus dan umat di Yerusalem juga yang sekaligus menolak Yesus. Tidak konsisten. Lalu apa maknanya untuk kita? Marilah kita merenungkan apakah kita adalah orang beriman yang konsisten. Ya kan? Kita sudah menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, orang Katolik, dibaptis,
dalam gereja Katolik kita menjadi putra-putri Allah. Kita disaturagakan dengan Kristus melalui baptisan. Ya. Kita digabungkan dengan gereja. Apakah rahmat dari baptisan ini yang kita terima secara cuma-cuma dan dari belas kasihan Allah, apakah kita konsisten melaksanakannya dalam kehidupan kita? Jangan-jangan seperti orang betul. Israel itu ya, betul. orang Yahudi itu di Yerusalem itu yang tadinya bersorak-sorai, Hosana, ini putra Daud, ini adalah raja ya, bangsa kita itu ya, raja kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh itu menghidupi ajarannya di dalam kehidupan kita? Itu pasti. Oh iya, betul. Jadi ini memang ada perenungan yang cukup dalam ya, cukup dalam. Untuk merefleksikan diri kita sendiri. Bagaimana? Apakah kita juga seperti umat Yahudi waktu itu ya, yang awalnya mengagung-agungkan, tapi kemudian juga malah yang menyalibkan Yesus. Salibkan dia, itu kan salibkan dia. Iya, betul. Oke, terus tadi Pastor bilang dari Senin sampai Kamis itu juga masih dalam rangkaian Pekan Suci ya. Itu biasanya apa tuh yang dilakukan oleh umat sebetulnya? Sebenarnya kita kan mempersiapkan diri untuk memasuki Trihari Suci. Itu sebenarnya karena nanti bacaan-bacaannya juga berkaitan dengan peristiwa ya, bagaimana kita menyambut Paskah, kebangkitan Tuhan. Itu. Tapi kita tahu sendiri bahwa juga kita harus melihat masa Prapaskah. Karena masa Prapaskah itu sebenarnya juga tidak hanya sekadar gitu ya, sebagai masa pertobatan, sebagai masa beramal, tetapi juga masa Prapaskah itu kalau kita lihat itu juga masa mempersiapkan katekumen untuk menerima baptisan. Dan juga bagi kita yang sudah menerima baptisan, kita juga mengenang kembali baptisan kita. Karena nanti pada malam Paskah dan Paskah kita memperbaharui janji baptis. Iya kan? Iya, betul. Malam Paskah itu, ya Vigili Paskah, kita juga nanti akan memberi kesempatan kepada mereka yang katekumen untuk menerima baptisan. Mengapa? Ya, supaya makna dari baptisan yang menekankan misteri Paskah itu ada tempatnya di situ. Jadi itu pasti begitu ya. Jadi kita mempersiapkan itu untuk menyambut, untuk memasuki Trihari Suci Paskah. Nah itu pasti. Iya. Nah, apakah ada rangkaian sesuatu di antara Senin dengan Kamis itu? Nah, memang kita usahakan di situ kan kita berdoa, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, punya relasi yang baik dengan sesama juga, ya. Lalu juga mulai kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh, ikut perayaan Ekaristi di situ, itu ya, doa ofisi, itu ya. Jadi ofisi itu tidak hanya kegiatan dari biarawan-biarawati. Biasanya kan punya image-nya seperti itu. Bukan. Itu hanya untuk para pastor dan frater saja. Itu adalah doa umat semua, doa gereja gitu kan, doa kita semua. Itu pasti. Ya, jadi kita memang diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu intinya sebenarnya. Lalu biasanya di gereja itu ada yang namanya misa krisma ya. Iya. Nah, apakah itu memang suatu tradisi gereja? Itu tradisi gereja ya. Karena nanti juga dalam misa krisma itu, lalu Bapak Uskup itu akan memberkati minyak gitu ya, minyak krisma ya, minyak katekumen itu ya, yang nanti berguna untuk 1 tahun ini. Kita gunakan untuk 1 tahun. Nah itu diberkati pada saat misa krisma itu. Tetapi juga pada misa krisma itu nanti juga diambil kesempatan untuk membaharui janji imamat para imam. Jadi kami sebagai para imam itu ya akan memperbaharui janji imamat kami bersama dengan umat. Jadi nanti umat itu juga hadir mendengarkan bahwa para imam itu memperbaharui janjinya. Itu kan sebelum malamnya ya. Karena nanti kalau sudah malam hari itu perayaannya sudah berbeda. Sudah Kamis putih jadi sudah Kamis suci itu ya. Jadi harus pagi. Ya harus pagi gitu ya. Jadi itu Pak Stef. Jadi kalau umat itu di Vigili Paskah memperbarui baptisannya, imam ada lagi. Ya, itu ada. Ketika misa krisma itu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke hari Kamis putih. Nah, makna apa yang mau diambil di hari Kamis putih? Kamis putih ya, Pak Stef ya. Nah, kalau perayaan malam harinya itu sebenarnya kan pada malam hari itu kan ada beberapa yang kita kenang ya. Yang pertama kita melihat bahwa di dalam Kamis Putih itu Yesus melakukan perjamuan malam terakhir.
ya kan? Melakukan perjamuan malam terakhir, dan di situ dia menetapkan Ekaristi sebagai sakramen. Ya, dia merayakan kurban misa, ya, kurban Ekaristi, dan dia menyatakan sendiri bahwa ini mesti diteruskan untuk dirayakan. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 19 sampai 20, dan juga ada dalam 1 Korintus bab 11, ya. Bisa nanti dibaca ayat 20 sampai 34. Itu sebenarnya ayat-ayat ini bisa kita lihat dalam doa syukur agung. Ya, misalnya ya, kalau dia mengambil roti dan dia berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Itu kan? Iya. Lalu yang kedua, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya, itu kan? Iya. Jadi makanya di dalam dokumen gereja ini umat kita perlu juga membaca itu, ya. Misalnya di dalam Sacrosanctum Concilium nomor 47, ya. Sudah ditegaskan di sana bahwa, ya, Yesus Kristus pada perjamuan malam terakhir itu dia menetapkan Ekaristi. Dan kita tahu sendiri dalam Sacrosanctum Concilium juga bahwa Ekaristi itu adalah sebagai puncak dan sumber kehidupan orang Kristiani. Jadi ini luar biasa. Mengapa? Karena kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itu yang pertama yang kita rayakan di dalam Kamis Putih. Lalu yang kedua juga Yesus melakukan yang namanya pembasuhan kaki, ya, para murid. Nah, ini sebenarnya mandatum, ya. Mandatum itu ya perintah kepada para murid, ya, bahwa dalam pelayanan yang harus kita miliki adalah merendahkan diri. Itu kan? Karena kesombongan itu juga nanti yang menghambat kita untuk melayani. Jadi Yesus mau mengatakan, kalau kita mau melayani, maka yang harus ada dalam hidup kita adalah kita merendahkan diri kita. Saya ingat nasihat dari Paus, ya, Emeritus yang sudah meninggal, ya, Paus Benediktus ke-16. Dia mengatakan bahwa kita sebagai pelayan itu harus mengambil, ya, pekerjaan yang hina, seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia membasuh kaki para muridnya. Itu pekerjaan yang hina, tapi dia ambil, dia merendahkan diri, ya. Dan nanti kalau kita lihat itu kan Romo itu biasanya kan dia copot dulu kasulanya itu kan, lalu dia ikat di sini ada kain untuk membersihkan itu. Itu kan sebenarnya kan simbol, ya. Simbol, ya, bahwa ini saya bukan lagi saya sebagai yang dilayani, tapi saya yang melayani. Maka ini simbol-simbol ini juga dilakukan oleh Paus kita, ya, Paus Fransiskus yang sekarang. Saya ingat itu kepada seorang pimpinan sebuah negara itu yang sering bertikai, lalu Paus kita itu ketika bertemu dia mencium kaki. Oh iya, betul. Ya, betul, masih ingat ya, Pak Steve, ya? Betul. Dia mau mengatakan sebenarnya, ayolah berdamailah. Dan baru ada perdamaian itu kalau di antara kalian itu merendahkan diri. Tidak lagi sombong, tidak lagi ego, itu ya. Dan Paus kita juga dia mengunjungi penjara, lalu dia merendahkan diri, dia mencuci kaki orang-orang itu. Narapidana. Itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa dia mau merendahkan diri, itu ya, mau melayani semua orang. Nah, itu pasti kita rayakan pada Kamis Putih itu. Jadi itu yang perlu sekali kita hayati, itu ya, di dalam Kamis Putih itu. Jadi jangan lewat begitu saja, itu ya. Sebagai orang beriman, ya, sebagai orang Katolik, apakah kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati ini? Ya. Kalau belum punya kerendahan hati ini, maka kita mohon kekuatan dari Allah. Karena saya melihatnya begini, kalau kita sebagai orang Katolik memiliki kerendahan hati yang seperti ini, Pak Steve, maka kehidupan kita sungguh nyata, dirasakan oleh banyak orang. Kalau di dalam keluarga ada kerendahan hati, maka suami istri akan saling menghargai. Iya kan? Iya, betul. Kalau dalam biara itu orang-orangnya itu memelihara kerendahan hati, maka komunitas biara itu sungguh-sungguh komunitas surgawi. Di situ ada sukacita, ada pengampunan di sana, kedamaian itu ya. Atau dalam institusi yang dilayani oleh Katolik, itu berarti kita tularkan sungguh-sungguh kerendahan hati yang kita miliki ini, kan itu.
buah-buah yang kita harapkan itu kita bisa tularkan. Itu Iya. pasti. Iya. Itu. Iya, jadi memang umat itu disarankan tidak hanya sekedar mengikuti saja. Seperti Tidak sekadar. ya ini memang tradisi, kita harus misa Kamis Putih, lalu udah berpikir pasti lama karena nanti ada adegan cuci kaki dan sebagainya, tanpa meresapi atau merenungkan dengan lebih dalam makna daripada apa yang ada di situ. Mestinya kan tidak demikian, karena misalnya sebagai makna dari Ekaristi untuk kita, Yesus sendiri mengatakan, akulah roti yang hidup dari surga. Barang siapa yang memakan darahku, meminum darahku dan makan tubuhku, dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi memang pada akhirnya yang perlu kita sadari, apakah perayaan Ekaristi itu juga membuat kita semakin kudus, dan nanti kita akan memperoleh dengan sendirinya kehidupan kekal itu. Karena kehidupan kekal itu dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan Allah. Tapi kita berusaha itu ya. Berusaha ada daya juang untuk masuk dalam kehidupan kekal itu. Itu pasti. Jadi apakah memang betul bahwa Kamis Putih ini adalah tonggak utama pertamanya Ekaristi diadakan? Betul ya? Betul, seperti itu ya. Ya, karena pada misa pertama lah ya. Ya, misa pertama pada saat itulah Yesus Kristus menetapkan Ekaristi sebagai sakramen, dan dia juga sekaligus pada saat itu dia mempersembahkan Ekaristi. Itu ya. Itu. Nah, ketika Ekaristi itu sebetulnya kan Yesus tahu ya Yudas itu akan mengkhianatinya. Ya. Nah, itu kenapa banyak orang bertanya kenapa nggak dicegah aja gitu loh. Maksudnya dipanggil, kemudian bertobatlah kamu dan sebagainya begitu, tapi seperti dibiarkan. Ya, sebenarnya kalau logika itu kita terima, maka kita akan menyalahkan Tuhan terus. Benar nggak? Iya, betul. Berarti kalau nanti kan rangkaiannya, berarti kalau begitu di dunia ini kan banyak sekali kekerasan, banyak sekali dosa. Kan Tuhan itu kan maha kuasa. Kenapa dia tidak peringatkan atau cegah saja? Kan dia bisa melakukan itu. Tuhan Allah kita itu bukan seperti orang yang sedang memegang remote control. Iya kan? Iya kan? Betul. Bukan begitu. Kita ingat pesannya misalnya dalam kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan, itu menarik ya. Allah itu menciptakan manusia segambar dengan citranya, segambar dengan wajahnya, rupanya itu ya. Dan ketika dia setelah menciptakan, apa yang dilakukan? Manusia amat baik. Nah, ya kan? Jadi kita itu sebenarnya manusia itu awalnya itu amat baik. Itu kan? Tapi siapa yang membuat kita tidak baik? Manusia. Adam dan Hawa masuk dalam dosa dengan pertimbangan kebebasan mereka. Di dalam diri kita, Allah telah memberikan keistimewaan adalah akal budi yang bisa mempertimbangkan saya memilih ini atau tidak. Di dalam diri kita, ya, diri kita ini kan bait Allah Roh Kudus. Sudah diberikan kuasa Roh Kudus itu, sudah bernaung Roh Kudus itu dalam hati kita. Kalau kita melakukan kesalahan kan ada dua suara itu. Jangan. Lakukan. Jangan. Itu kan? Iya, betul. Biasanya yang lakukan itu lebih besar itu kan. Iya, betul, itu, betul. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika juga kita melihat misalnya dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 70. Kan Yesus kan sudah mengatakan, akulah yang memilih kamu menjadi muridku. 12 di antara kamu saya pilih menjadi muridku. Tetapi salah satu di antara kamu ada yang iblis. Ada yang mengkhianati. Jadi Yesus sudah memperingati sebenarnya. Yesus mau mengatakan sebenarnya, saya memberikan kebebasan kepada kalian. Di dalam diri setiap manusia itu ada dosa. Jangan sampai dosa ini yang bertumbuh. Nah, rupanya di dalam diri Yudas Iskariot itu, sebenarnya Yesus sudah melihat ada kebaikan di dalamnya. Tetapi yang lebih bertumbuh adalah kejahatan. Niat kebencian. Kemarahan. Keserakahan. Ini kan pesan untuk kita sebenarnya, Pak Steve. Jangan-jangan juga sebenarnya di dalam diri kita ada Yudas Iskariot itu. Dan yang lebih banyak bertumbuh adalah sikap-sikap dari Yudas Iskariot itu. Maka ini kan yang perlu kita pertimbangkan itu ya. Tuhan Allah sudah tahu, Yesus Kristus sudah tahu siapakah kita masing-masing. Itu kan? Dan melalui sabdanya dia sudah mengajak kita, ayo, ini loh jalan menuju pada keselamatan itu. Itu kan? Permasalahannya, mau nggak kita memilih itu? Kan itu kan. Jadi pada akhirnya kita diberikan kebebasan oleh Tuhan Allah untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi kepada Yudas Iskariot pun
Ini berkali-kali Yesus memperingatkan. Itu sebenarnya. Jadi harusnya Yudas Iskariot itu menggunakan kesempatan peringatan Yesus itu untuk bertobat. Oh iya betul. Kan sama orang yang betul, di samping Yesus ketika disalibkan kan? Ada Dismas, lalu ada Gestas. Yang bertobat kan Dismas. Dismas ya. Yang tidak bertobat itu Gestas. Iya iya. Dia malah menghujat Yesus. Kalau engkau anak Allah, turunkan kami dari salib ini. Itu ya. Jadi dia menghina, menghujat itu ya. Tapi Dismas itu bertobat. Jadi sebenarnya ada banyak kesempatan bagi Yudas Iskariot untuk bertobat, tapi dia tidak melakukan itu. Sekali lagi pesannya untuk kita, jangan-jangan pun kita memelihara sikap-sikap Yudas Iskariot itu, ya, kejahatan, kebencian, ya, kedendaman, ya, kekecewaan, kemarahan, kemurkaan dan macam-macam. Nah itu, Pak Steve. Iya, kita sebagai manusia itu kan punya akal budi itu, kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, dan sebetulnya memang kita bisa aja menghindari keburukan itu kalau kita mau ya, seperti itulah. Iya. Itu pasti. Secara logika memang ketika Adam dan Hawa itu kan manusia cuma dua, Tuhan itu pasti tahu gitu loh. Sebelum jatuh dalam dosa, kalau dia mau bisa aja dia mencegah itu gitu loh. Itu. Tapi kan diberi kebebasan untuk itu. Iya, itu pilihan-pilihan itu ya. Oke, Pastor, jadi kita sudah sampai Kamis Putih, kita sudah tahu maknanya, lalu kemudian kita masuk ke Jumat Agung. Di Jumat Agung itu tidak ada misa kan ya, Pastor ya? Tidak ada misa. Tidak ada misa. Karena itu ibadat agung sebenarnya ya. Itu. Apa yang paling penting di dalam ibadat ini? Ya, jadi yang paling penting di situ adalah peristiwa misteri Paskah sebenarnya ya. Kan misteri Paskah itu kan tidak hanya misteri kebangkitan ya. Tetapi di situ adalah misteri penderitaan Kristus, ya, lalu juga kematian Kristus, lalu kebangkitan dan kenaikan, ya, itu ya. Jadi itu misteri Paskah. Dan pada Jumat Agung itu Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa dan dia mengalami kematian, ya. Seperti kita manusia dibaringkan di dalam kubur, ya. Tetapi kalau kita lihat di sana adalah ada peristiwa iman. Itu kan, ketika Yesus wafat di kayu salib, ya, pada jam 3 sore itu, ya, hari Jumat itu, lalu menjadi terbelah, itu ya, terbelah, jadi ada gempa guntur itu macam itu ya, lalu kepala prajurit tentara di situ dia mengakui dia ini Tuhan. Itu kan peristiwa yang luar biasa itu ya. Jadi bayangkan tadi orang yang terlibat di dalam katakanlah mencambuk Yesus, bahkan membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, dia mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Itu kan? Jadi ada peristiwa yang dahsyat di luar nalar manusia ya pada saat itu ya. Nah, ini yang perlu sekali. Tapi kita sebagai umat beriman, kita harus menyadari bahwa Yesus sampai disalibkan itu karena kita berbuat dosa. Itu kan? Iya. Karena kita berbuat dosa. Itu ya. Maka kalau kita melihat peristiwa hari Jumat Agung itu, maka ini juga menjadi peristiwa bagi kita untuk merenungkan, Tuhan, dengan saya melakukan banyak dosa, saya sudah ikut serta untuk menyalibkan Engkau. Yesus. Harusnya tidak. Jadi tugas kita sebenarnya sebagai orang yang setia di dalam iman kepada Kristus, justru mengurangi ya salib orang lain. Jangan sampai kita menjadi salib bagi orang lain. Tapi harusnya menjadi orang yang bermurah hati kepada orang lain, berbelas kasih kepada orang lain. Maka kita lihat dalam peristiwa salib itu akan ada banyak orang juga yang penuh belas kasih. Veronica memberikan perhatian, mengusap wajah Yesus. Itu kan kalau kita cari-cari di dalam kitab suci kan tidak ada. Gitu kan? Tapi kan ini tradisi. Ya, tradisi gereja yang sudah turun-temurun. Ada juga di sana Nikodemus yang menawarkan diri. Dia orang Yahudi, itu ya, tapi dia tidak takut menawarkan diri untuk ikut serta, itu ya, meminta jenazah Yesus untuk dikuburkan. Ada orang-orang perempuan-perempuan yang ikut serta ya menangisi Yesus. Tapi Yesus menghibur mereka. Jangan menangisi aku. Ya, menghibur mereka. Jadi itu. Lalu ada Yusuf dari Arimatea itu ya, yang ikut serta memanggul salib Yesus. Jadi bayangkan Yusuf Arimatea itu justru meringankan salib Yesus. Nah itu juga
sebagai pesan bagi kita bahwa seharusnya juga kita ikut serta untuk meringankan beban orang lain dan jangan menjadi salib bagi orang lain. Sebagai misalnya pasangan suami istri, jangan menjadi salib bagi pasangan. Betul. Iya kan? Betul, Pastor. Ya, kaum berjubah jangan menjadi salib bagi anggota komunitas. Tapi jadikan Anda sebagai pembawa damai, ya, yang meringankan beban orang itu ya, yang memberikan solusi kepada orang. Nah itu pasti itu luar biasa sebenarnya. Jadi perenungannya dalam nih Pastor. Dalam sebenarnya itu ya. Dan Yesus itu justru menyatakan dirinya bahwa dia sungguh-sungguh berkorban itu ya, dengan menyerahkan nyawanya demi kita manusia. Ini kan peristiwa yang luar biasa pada Jumat Agung itu. Dia mencintai kita sehabis-habisnya dengan nyawanya. Mau memikul salib penderitaan itu. Nah, itu pasti. Iya. Nah di kalangan umat itu pasti kalau Jumat Agung itu kan terkenal bahwa ini akan sangat ngantuk. Karena ada pasio yang dinyanyikan yang cukup panjang itu gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan ini, walaupun ini memang sedikit menyinggung soal liturgi ya. Memang harus dinyanyikan Pastor? Tidak harus. Tidak harus. Makanya di dalam buku ini ya, misa hari Minggu dan hari Raya, itu kan ada rubriknya. Dikatakan di sana kalau tidak mungkin dinyanyikan, maka dibacakan. Ya, kan tidak mungkin dinyanyikan itu kan misalnya nggak ada solis yang bisa menyanyikan dengan baik ya. Karena kalau rusak malah bukannya masuk renungan malah jadi mengumpat. Iya itu ya. Karena sebenarnya kenapa dinyanyikan Passio Christi itu ya, kisah sengsara Kristus itu supaya lebih anggun. Ya, supaya lebih ada suasananya. Itu ya. Lalu nanti di situ kan ada bagian narator. Lalu ada bagian Yesus, lalu ada bagian Yudas, lalu ada bagian Barnabas, lalu ada orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia gitu kan? Betul. Jadi punya semacam ada gambaran. Oh suasananya begitu ya, ada suasana yang mencekam di sana, gitu ya. Ada olok-olokan di sana, ada yang penuh egois di sana kan begitu ya, menggambarkan itu sebenarnya kalau dinyanyikan itu ya, sebenarnya betul. Itu ya. Jadi suasananya supaya bisa kita mengalami suasana semacam itu, tapi tidak harus dinyanyikan. Nah, ya kita harus memang belajar nih untuk mulai memaknai, bukan hanya sekedar karena wajib datang. Kalau nggak datang kayaknya nggak Paskah gitu kan. Tetapi justru dari hari ke hari itu kita betul-betul punya arti untuk memaknainya. Nah masuk ke Sabtu, Pastor. Sabtu itu yang kadang-kadang rancu nih. Karena Sabtu itu malam Paskah disebutnya. Itu apakah bobotnya sama dengan hari Paskah? Nah ini. Nah mungkin baik kalau kita beritahu dulu yang dimaksud dengan Trihari Suci itu ya. Bagaimana menghitung jam-jamnya itu kan begitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya yang Trihari Suci itu berarti kalau di kita kalender yang kita ikuti adalah pergantian hari itu mulai jam 6 lewat. Oh jam 6 lewat itu sudah ganti hari? Sudah ganti hari, maka jam 18 sore berarti ya. Setelah jam 18 sore. Maka Kamis Putih itu dirayakan setelah jam 18 sore itu. Sehingga dia masuk misa malam kan begitu. Nah satu hari itu Kamis Putih sampai jam 6 Jumat. Sebelum jam 6 Jumat itu Kamis. Itu masih Kamis itu dalam hitungannya. Lalu nanti mulai jam 6 sore lewat sedikit hari Jumat itu sampai Sabtu sebelum jam 6 itu hari Jumat. Iya kan? Oke ya. Lalu nanti berikutnya dari apa itu hari Sabtu. Lalu ya hari Minggu pada hari ketiga dia bangkit itu ya. Nah hari Sabtu itu kan kalau sudah lewat jam 6 itu dia udah Minggu ya. Udah Minggu. Minggu. Kan Yesus kan Yesus bangkit pada hari ketiga kan? Ketiga. Berarti kita hitung hari Jumat. Hari Jumat sampai Sabtu sebelum pukul jam 6 sore, ya kan? Itu hari pertama. Setelah hari jam 6 sore sampai sebelum sampai Minggu ya. Sabtu. Ya itu itu hari kedua itu lalu hari Minggu. Lalu Yesus bangkit. Kan begitu kan sebenarnya kan? Iya kan? Nah, jadi itu yang perlu. Nah, hari Sabtu itu sebelum jam 6 sore itu sudah disebut dengan hari Sabtu sunyi. Sabtu sunyi.
Ya, hari Sabtu sunyi karena Yesus masih di dalam makam. Ya kan? Ya. Yesus masih di dalam makam, lalu kita gereja itu suasananya kita sedang menunggu Yesus di makam. Maka kita berdoa. Maka pada hari Sabtu sunyi itu nggak ada misa kan? Nggak ada perayaan kan? Betul, Nggak ada kan? Iya, nggak Karena ada. Yesus masih ada di kubur. Di kubur itu. Apa yang kita lakukan adalah berdoa, berpuasa. Itu ya. Maka di situ ada doa ofisi. Ya, doa pagi itu ya. Lalu juga tidak ada perayaan-perayaan lain. Nanti di situ hanya ada di situ adalah hosti yang sudah diberkati itu bisa dibawa untuk viatikum, bekal suci kepada mereka yang sakit. Atau juga hanya bisa melakukan yang namanya perminyakan, sakramen perminyakan, pengurapan, dan juga sakramen tobat. Tapi perayaan lain tidak ada. Gitu kan? Baru setelah jam 6 sore hari Sabtu itu yang namanya malam Paskah itu. Itu kan? Iya, betul. Lah malam Paskah di situ Yesus sudah bangkit. Kan hari ketiga gitu di situ kan? Iya kan? Iya. Hari ketiga. Jadi Yesus bangkit di situ. Tadi kita lihat ya peristiwanya luar biasa. Mengapa? Karena ketika malam Vigili Paskah itu sebenarnya adalah puncak perayaan atau perayaan yang utama dalam tradisi gereja. Nah, mereka orang bertanya, itu kan Vigili Paskah, Pastor. Iya, Vigili Paskah. Tetapi harus diingat bahwa ini adalah menurut gereja perayaan yang utama dari perayaan-perayaan yang lain. Nanti kalau kita lihat di dalam buku ini, misalnya, Pak Stef ya, itu malam Paskah itu, ya Sabtu malam itu ya, ada 9 bacaan loh. Iya, panjang. Benar kan? Benar. Bacanya. Ada 9 bacaan itu. Iya. Jadi kitab Kejadian ada 2 bacaan, itu lalu Yesaya ada 2 bacaan, lalu ada Keluaran, lalu ada Baruh, lalu ada epistola namanya. Epistola itu berarti bacaan dari Rasul Paulus, itu ya. Biasanya yang dibacakan adalah Roma bab 6 ayat 3 sampai 11. Nah, ini nanti juga makna Paskah bagi kita. Oh, di situ ya. Di situ nanti ada makna Paskah. Lalu untuk tahun ini ya kita bacakan Injil Markus. Itu kan. Kalau tahun A itu Injil Matius, itu ya. Jadi itu yang luar biasa Pak Steve pada Sabtu Suci itu. Jadi ada makna yang luar biasa. Nah, pada malam Paskah itu juga digunakan sebagai kesempatan untuk membaptis katekumen. Itu ya. Dan bagi kita yang sudah menerima baptisan, pada saat itu juga kita memperbaharui janji baptis kita. Itu Pak Steve. Jadi memang disitulah puncaknya. Ya, puncaknya. Nah, tapi tidak berarti juga hari Minggunya kita nggak usah ke gereja kan, Pastor? Nah, ini Pak Steve, memang di dalam dokumen-dokumen gereja tidak dikatakan dilarang, tapi justru dianjurkan ikut dua-duanya, malam Paskah dan Paskah, Minggu Paskahnya, kebangkitan Tuhan. Ya, dianjurkan malah karena memang temanya berbeda, bacaannya pun berbeda. Kalau malam Paskah itu 9 bacaan. Kalau Minggu Paskah itu 3 bacaan seperti biasa. Seperti Minggu biasa. Tapi yang menarik, kenapa ya? Kan pasti ada bertanya, kenapa sih Pastor dipilih malam Paskah itu sebagai saat dimana kita dibaptis, katekumen dibaptiskan? Kenapa? Untuk menekankan itu ya, melalui pembaptisan kita memperoleh ya misteri Paskah. Jadi justru melalui baptisan itu kita memperoleh misteri Paskah. Mengapa? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma ya bab 6 ayat 3 sampai 11 itu nanti bisa dibaca secara utuh. Tapi kurang lebih dikatakan di sana ya. Melalui baptisan itu ya kita ikut ambil bagian dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Dengan kata lain, kita juga ikut serta di dalam penderitaan Kristus, ya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Itu kan sebenarnya itu yang makna yang luar biasa. Ini semua adalah misteri Paskah, Pak Steve. Jadi justru untuk menekankan itu. Maka kalau kita lihat itu ya, kalau kan ada lilin Paskah itu. Iya. Ya biasanya di dalam air baptis itu dicelupkan itu kan. Iya. Untuk menekankan bahwa lilin Paskah itu menyimbolkan Kristus sebagai terang dunia. Nanti lilin Paskah yang besar itu disimpan setiap kali ada pembaptisan. Itu dipakai.
nanti diambil dari situ apinya untuk diberikan kepada mereka yang dibaptis. Itu ya Pak Steve ya. Iya. Memang dalam hukum gereja saya ingat di dalam misalnya kanon 856 dikatakan boleh pada hari apapun boleh dilakukan pembaptisan. Tetapi sangat dianjurkan supaya dipilih pada malam Paskah. Karena tadi, supaya melalui pembaptisan itu ditekankan makna misteri Paskah itu. Itu Pak Steve. Tapi walaupun nanti di hari lain, tetap lilin Paskah itu selalu ditancapkan di situ. Dan nanti diambil apinya dari situ lalu untuk diberikan kepada mereka yang akan dibaptis. Nah itu Pak Steve. Jadi lilin Paskah itu berlakunya 1 tahun ya? Sampai Paskah lagi ya Pastor ya? 1 tahun, maka disimpan biasanya itu. Nah seringkali kan paroki-paroki itu kan tidak menyiapkan. Ya kan? Sebaiknya disiapkan. Itu ya. Karena sekarang kan sudah gampang untuk memiliki itu. Itu kan gampang. Maka nanti simpan lilin Paskah itu supaya bisa digunakan ketika ada pembaptisan. Karena supaya terjadi sungguh dan kita alami, kita hayati misteri Paskah itu. Itu Pak Steve. Iya, betul. Iya, jadi begitulah kurang lebih mungkin rangkaian Paskah ya. Perayaan Paskah yang kita itu. Tadi Pastor mau sedikit bahas yang dari surat Rasul Paulus tadi. Iya. Kan sebenarnya kan epistola yang dibacakan di dalam malam Paskah itu diambil dari Roma ya bab 6 ayat 3 sampai 11. Itu ya. Di situ sudah sangat jelas itu ya bahwa ditekankan kepada kita ya di situ bahwa kita ya menerima baptisan, dengan kata lain sebenarnya adalah kita ikut serta di dalam kematian, di dalam penderitaan Kristus dan kebangkitan Kristus. Maka kita ingat ini kanon ya 849. Apa yang menarik di sana? Yang menarik adalah dikatakan begini ya, Pak Steve ya. Melalui baptisan kita dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita disaturagakan dengan Kristus. Kalau kita disaturagakan dengan Kristus, berarti apa yang dialami oleh Kristus kita alami. Berarti dia mengalami penderitaan, kita mengalami. Dia mengalami kematian, kita mengalami. Dia mengalami kebangkitan, kita mengalami. Kan begitu, Pak Steve ya. Jadi makna pembaptisan bagi kita itu tidak hanya sekadar sebagai putra-putri Allah, tetapi kita diikutsertakan di dalam misteri Paskah yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kan begitu, Pak Steve? Maka bagi kita ya, yang perlu kita sadari adalah selama kita di dunia ini, barangkali kita menghadapi penderitaan. Tapi apakah penderitaan itu, ya, ketika kita alami kesulitan, penderitaan, berbagai macam tantangan, tawaran, itu ya, godaan, apakah kita tetap setia? Ya kan? Kalau kita tetap setia, maka penderitaan ini tidak pernah menggoyahkan iman kita. Ya kan? Iya, seperti Kristus, dia mengalami penderitaan, tetapi tetap dia setia. Yang goyah itu siapa? Para murid. Kocar-kacir meninggalkan Yesus. Lalu kalau seandainya saya juga di dunia ini pada akhirnya saya menghadapi maut, tapi saya tidak takut. Saya tetap sebagai murid Kristus. Maka ini permenungan, apakah nanti kalau saya meninggal, saya masih tetap pengikut Kristus. Itu kan pasti ya. Jadi kita renungkan hidup kita, apakah saya sungguh-sungguh pengikut Kristus. Itu ya. Lalu sebenarnya juga kita menghayati kebangkitan itu kan belum kita alami di dunia ini, gitu ya. Maka nanti saya mempersiapkan sungguh-sungguh kehidupan saya supaya saya punya relasi yang baik dengan Yesus, dengan Tuhan Allah ya di dunia ini, supaya saya memperoleh kebangkitan badan itu, kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Nah ini luar biasa Pak Steve. Iya betul. Ya itu luar biasa Pak Steve. Ya mudah-mudahan Sobat Komsos yang mengikuti program Bisik kali ini bisa lebih merayakan Paskah itu dengan lebih baik. Bukan hanya sekedar kembali lagi, ya ini tradisi memang wajib harus hadir, tapi tidak tahu makna yang dalam dari setiap perayaan itu. Dan ini juga Pak Steve ya, yang sering dilupakan, kan masa Paskah itu kan 50 hari. Iya kan? Nah itu kalau kita lihat kan, mulai dari minggu Paskah itu sampai kenaikan Tuhan, itu 40 hari. Masih ada waktu ya. Itu 40 hari ya itu. Itu sebenarnya ada dalam kitab suci. Nanti bisa dibaca oleh umat kita ya, di dalam Kisah Para Rasul ya, bab 1 ayat 3. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya
ya, dan juga Maria Magdalena selama 40 hari lamanya. Lalu setelah itu dia naik ke surga kan? Iya. Tapi 10 hari setelah itu kan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tapi Pentakosta itu dari itu tetap dimasukkan sebagai masa Paskah. Itu ya. Jadi 50 hari semua masa Paskah itu. Tapi yang menarik adalah kenapa sih Yesus sampai 40 hari di dunia ini menampakkan diri? Sebenarnya dia mau membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Juga dia meneguhkan para muridnya melalui pengajarannya. Dia menyampaikan ajarannya, meneguhkan para murid, dan meyakinkan para murid kalau nanti dia naik ke surga, dia menurunkan Roh Kudus. Itulah yang diterima di dalam peristiwa Pentakosta. Maka bagi kita yang merayakan Paskah itu, ya jangan hanya soal saya menyambut Yesus yang bangkit, tetapi semua misteri Paskah itu. Apakah saya setia di dalam penderitaan? Apakah saya sudah juga berusaha supaya nanti saya menghadapi maut, tetapi saya tetap murid Kristus. Dan saya menyambut Kristus yang bangkit, dalam arti saya juga dibangkitkan bersama dia. Jadi itu peristiwa-peristiwa itu di dalam Paskah itu. Lalu kalau kita melihat misalnya Injil Matius ya, bab 26 ayat 28 misalnya. 26 ayat 26 ayat 28. Itu kan sebenarnya sudah menarik sekali di sana, dikatakan bahwa makna Paskah juga bagi kita adalah kita dibebaskan dari dosa, perbudakan dosa. Kalau dulu di bangsa Israel ya, makna Paskah bagi mereka adalah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Itu ya. Sekarang bagi kita dalam perjanjian baru, makna Paskah adalah kita dibebaskan dari dosa. Nah, apakah selama hidup kita ini kita berusaha bebas dari dosa ini? Itu yang kita hayati dalam masa Paskah. Nah, itu jadi perayaan Paskah tidak berhenti sampai Minggu Paskah, masih ada. Masih ada. Makanya setiap minggu itu Minggu Paskah pertama sampai 7 kan? Minggu Paskah kedua, itu ya. Setelah Minggu Paskah ke-7 itu ya, lalu ada Pentakosta. Ya. Itu maka 50 hari semua. Itu Mas Dev. Terima kasih Pastor Persinus. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat juga buat Sobat Komsos. Baiklah Sobat Komsos, demikianlah perbincangan kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik berikutnya. Salam. Terima kasih. Makasih Pak Steve. Makasih Pak Steve.